Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 9 April 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Daniel bab 3 digambarkan bagaimana ketiga pemuda Sadrah, Mesak, dan Abednego dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam api karena tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh raja. Namun mereka tidak mendapat celaka sedikit pun. Bahkan mereka berjalan dengan bebas di dalam api itu. Dan tidak hanya 3, tetapi ada 4. Yang satu rupanya seperti anak manusia. Maka akhirnya raja mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang menaruh kepercayaan kepadanya, meskipun melanggar titah raja. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31-42, Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya soal kemerdekaan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Namun mereka tidak menangkap. Maka Yesus menegaskan, kalau engkau berbuat dosa, kamu tidak bebas dan tidak merdeka. Tetapi apabila kamu percaya kepada anak, maka anak itu akan memerdekakan kamu, dan kamu benar-benar merdeka, benar-benar bebas, menjadi anak-anak Allah. Yesus berbicara soal kemerdekaan dalam arti merdeka, bebas dari dosa, dan berpegang pada kebenaran yang membawa mereka, manusia, menuju kepada kehidupan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini berbicara soal kebebasan, soal kemerdekaan, soal orang yang tidak terkungkung atau menjadi hamba dosa. Bacaan pertama
ketiga pemuda, Sadrah, Mesak, dan Abednego, adalah pemuda-pemuda yang berani melanggar titah raja, yakni ketika bunyi sangkakala, mereka harus menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh sang raja. Mereka berani melanggar karena mereka percaya bahwa hanya Yahweh lah yang harus disembah. Maka meskipun dihadapkan pada kematian, yakni hukuman dengan dimasukkan ke dalam tanur api, mereka tidak gentar. Meskipun sebelum dimasukkan ada kesempatan untuk berbalik dari imannya. Raja begitu marah ketika tawaran bagi ketiga pemuda itu untuk memuja dewa-dewi Allah, dewa-dewi dari sang raja, dan juga patung yang dibuat raja. Maka raja meminta hukuman semakin dikuatkan agar mereka takut. Namun iman ketiga pemuda itu tidaklah surut, dan akhirnya Allah membebaskan mereka dari hukuman itu. Mereka tidak binasa, melainkan dengan bebas berjalan-jalan di dalam api itu. Karena Allah melindunginya, dan karena itulah mereka dibebaskan dari kematian, dibebaskan dari api yang menyala-nyala, karena tetap setia pada kebenaran, yakni mengakui Yahweh sebagai Allahnya. Mereka berani melanggar perintah manusia, yakni raja, karena berpegang teguh pada iman mereka. Maka mereka dibebaskan dari kematian dan akan mendapatkan pahala keselamatan. Pada Injil, Yesus berbicara soal dibebaskan dari dosa, merdeka dari hamba dosa. Orang-orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham, mereka mengakui Abraham adalah bapanya, tetapi hidup mereka bertolak belakang. Mereka tidak berpegang pada kebenaran, di mana Yesus yang dinubuatkan sejak awal ditolak. Meskipun mereka merasa bukan hamba karena mereka keturunan Abraham, Yesus menegaskan, kamu adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah. Yang tinggal dalam rumah adalah anak. Namun anak ini akan memerdekakan kamu. Kalau kamu benar-benar percaya, maka kamu akan merdeka. Maka
Kemerdekaan hanya dapat kita pegang kalau kita dibebaskan oleh Allah dan kalau kita percaya kepada utusannya, yakni Sang Anak. Semoga kita dimampukan untuk terus berjuang agar tetap merdeka, sehingga kepada kita pun akan diberikan kemerdekaan, kebebasan sebagai anak-anak Allah dan ahli waris. Marilah kita mencoba membebaskan diri dari dosa-dosa kita, kesombongan kita, penyangkalan kita, dan kita datang kepada Anak untuk kembali mendapatkan martabat sebagai ahli waris. Semoga pada masa prapaskah ini kita mampu satu persatu membebaskan belenggu-belenggu itu, agar akhirnya pada saat kebangkitan kita pun kedapatan bebas, merdeka, dan ambil bagian dalam keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan harapan kepada kami untuk terbebas dari dosa dan hidup merdeka sebagai anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk menyingkirkan belenggu-belenggu dosa dan menyongsong kemerdekaan sebagai anak-anak-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Agar dengan iman itu kami mampu untuk menyingkirkan dosa-dosa yang membelenggu, dan kami boleh merdeka, bebas sebagai anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang ke hadapan-Mu Kau sambut, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, sehingga mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.